Hari ini aku mau bikin ayam rica-rica. Nih ayamnya aku beli 3 ekor, cukup banyak ya ayamnya ini. Jadi sebelumnya itu ayamnya aku cuci dulu. Setelah aku cuci, aku perasin dengan jeruk nipis ya. Jadi aku marinasi sekitar 15 sampai 20 menit gitu. Supaya apa? Supaya ayamnya itu lebih segar, tidak ada meninggalkan bau amis, bau anyir atau bau apapun. Bikin bumbu ini effort ya guys. Tuh, di kebengkakan tanganku dan keperihan serta kepedihannya, aku tetap rela melakukannya untuk bisa makan enak besok. Setelah ayam tadi direndam selama kurang lebih 15 sampai 20 menit dengan jeruk nipis, kita marinasi, kita cuci bersih lagi. Jadi biar air jeruknya itu kebuang dan ayamnya menjadi lebih segar gitu. Ini ayamnya aku rebus dulu untuk menghilangkan bau-bau ataupun anyir serta biar masaknya nanti nggak terlalu lama. Jadi biar sedap. Nah, ayamnya itu sebelum aku masak, aku rebus dulu ya, supaya menghilangkan bau-bau yang tidak enak, bau anyir ataupun hal-hal yang tidak baik itu biar terbuang dulu. Jadi nanti ayamnya bisa berasa fresh. Ini ayamnya setelah direbus, kita cuci lagi ya, kita buang airnya, kita cuci sekali, nanti ini di air mengalir. Tuh, sampai berembun tuh. Hari ini perbumbuan untuk aku masak ayam rica itu ada bawang merah, bawang putih, ada cabai pastinya ya, ada serai, ada lengkuas, jahe, dan kunyit. Dan ini adalah bumbu pelengkapnya, ada aromatiknya yaitu daun jeruk, daun salam, dan juga daun pandan. Kenapa pakai daun pandan? Supaya wangi. Terus ini ada apa ya? Ada basil atau yang biasa kita tahu dengan sebutan daun kemangi. Ini adalah perbumbuan yang aku gunakan untuk masak rica, dan pasti tidak ada sambal berarti tidak rica namanya ya. Jangan salfok ya sama tangan aku. Aku berapa hari ini lagi kena biduran atau kena alergi karena makan udang. Jadi kemarin tuh ternyata aku bener-bener tidak bisa lagi namanya makan udang. Jadi seluruh tubuh aku tuh gini deh, bengkak-bengkak, perih panas gitu. Oke, kita lanjut ya untuk masak kali ini. Sekarang kita blender bawang merah. Wajannya kita siramin dengan minyak dulu ya, biar nanti nggak lengket. Bawang merah dan bawang putihnya kita blender duluan ya, dan ini ternyata membutuhkan 2 kali. Salah ding, sebenarnya bukan di blender tapi ini di chopper. Ini adalah kunyit, jahe, dan juga sedikit lengkuasnya tadi ya. Setelah ini kita mau chopper lengkuas dan juga serai, dan terakhir adalah lombok atau rica. Ini adalah lengkuas. Lengkuasnya kita chopper juga. Wow, sampai mau lepas nih. Lepas saja. Ini adalah serai. Dan si merah ini adalah biangnya. Ayo, siapa yang nggak kuat makan pedes? Tapi don't be oh, aroma cabenya keluar. Don't be worry, karena ini lebih banyak cabai keritingnya ya. Jadi nggak terlalu pedes sepertinya loh ya. Semoga, karena aku udah mengurangi cabai. Karena ini ada requestan supaya jangan terlalu pedes katanya. Kalau anak aku dan suami aku sih sepedes apapun tetap aja bakal dimakan, karena mereka secinta itu dan sesuka itu dengan masakan aku dan juga dengan menu yang pedas. Oke, ini bumbunya ada. Nah, kita nyalakan dulu kompornya. Jadi ini semua bumbu yang udah aku chopper ya. Di sini ada cabai, ada serai, ada lengkuas, ada kunyit dan jahe. Yang paling bawah ini ada bawang. Nah, segini banyak ini bumbu ini untuk 3 ekor ayam. Jadi aku tadi tuh beli 3 ekor ayam yang akan aku masak pada saat ini untuk prepare makanan ataupun stok makanan di rumah. Makanya aku tuh kalau udah masak tuh effort banget gini ya, karena memang aku masaknya langsung banyak, karena tahu sendiri kan repotnya bikin bumbu seperti ini. Dan aku tuh lebih suka bumbu-bumbu seperti itu di chopper ya, di chopper halus gini daripada di blender. Karena kalau di blender dia tuh jadi kayak berasa, menurut aku pribadi sih jadi berasa kayak jus rempah. Nah, ini dia rempah-rempah yang aku gunakan. Jadi kita akan masak dulu rempahnya ini sampai dia mateng, karena tadi ayamnya kan udah direbus tuh. Udah setengah mateng. Jadi kita matangkan dulu bumbunya. Nanti sampai gile, gue sampai pegang wajan. Ketahuan wajannya belum terlalu panas. Ya emang belum terlalu panas sih karena baru nyalain kompornya. Nah, ini bumbunya kita tumis nanti ya sampai dia benar-benar mateng. Setelah bumbunya mateng baru nanti ayamnya kita masukin. Dan kita masukkan juga rempah-rempah pelengkapnya. Tadi kan udah dikasih minyak ya, cuma ngasih sedikit aja buat dasar supaya nggak lengket. Nah, sekarang kita tambahkan lagi minyaknya, rada banyakan dikit ya, jadi biar dia termasak, biar dia matang bumbunya ya. Nah, ini deh. Kita masak bumbu dengan minyak ini sampai bumbunya matang. Ini butuh waktu cukup lama ya, karena kita harus sabar
sampai matang bumbunya. Ini udah mulai wangi ya, udah wangi-wangi gitu. Jadi kita udah bisa masukkan aromatik lainnya ya. Di sini ada daun jeruk yang udah aku gunting halus seperti ini. Jadi nanti biar bisa juga termakan. Gak apa-apa, aman aja untuk dimakan itu ya. Terus ini aku kasih daun salam dan juga daun pandan. Daun pandannya aku potong gede-gede aja. Karena aku kurang lagi deh, kepanjangan. Nah, daun salamnya ini untuk mewangi-wangikan. Wih, sedap. Lalu kita masak bareng kayak gini, jadi biar aromanya makin cocok. Gila ini bumbu. Ini sebenarnya sih memang rada kebanyakan bumbunya, tapi nggak apa-apa karena nanti bakal aku jadiin stok bumbu aku juga. Makanya aku tuh kalau bikin bumbu kayak gitu memang bener-bener banyak sekalian, karena ya tahu sendiri ya effortnya bikin bumbu ini juga nggak main-main. Siapa yang main-main ya sebenarnya ya. Wangi-wangi pandannya udah mulai keluar nih. Bumbunya sudah mulai mau matang. Mantap. Kita harus tetap aduk terus ya biar nggak gosong bawahnya, karena sayang dong kalau udah bumbu sewangi ini tiba-tiba ada aroma gosongnya juga. Ini apinya aku bikin api sedang, nggak terlalu gede supaya bawahnya tidak gosong. Makanya sangat penting untuk tetap mengaduk ya bumbunya. Tuh lihat kan bawahnya nggak gosong kan. Tuh. Jadi kita matangkan dulu bumbunya biar makin sedap. Ini bumbunya aku kasihin bumbunya aku kasih bumbu. Aku kasih penyedap masak kok rasa ayam, jangan rasa sapi, yang ntar berantem dia ayam dan sapi. Setelah itu aku kasih garamnya agak banyak karena ya memang bumbunya juga banyak. Dah 2 sendok penuh aja. Terus kita mix biar belum merata garamnya. Jadi karena nanti bumbunya udah dibumbuin gimana sih, bumbunya udah digaremin, nanti kita ngasih garamnya nggak terlalu banyak lagi supaya makin sedap. Nih aku mau kasih bumbu rahasia lagi ya, ini namanya asam kandis. Jadi aku kasih asam kandis biar dia menetralisir rasa-rasa yang kurang enak, misalnya bau amis kah atau bau anyir gitu, dan juga bikin makin sedap. Kalau ditanya di mana dapat beli bumbu itu tadi, ya jelas di pasar sih, aku belinya di pasar kok, pasar tradisional ya. Mungkin di supermarket juga ada kali ya. Kalau aku lebih sering belanja di pasar tradisional, lebih suka aja. Ini aku kasih gula sedikit ya untuk menetralisir rasanya. Semoga makin sedap. Kalau kata anakku tadi sih udah sedap. Jadi semoga emang benar-benar sedap ya buat yang lain. Kalau suami dan anak aku sih udah terbiasa ya dengan masakan aku. Jadi walaupun cuma sayur bening tetap aja mereka bilang sedap. Karena takut maknya ngomel. Karena kalau makanan udah capek-capek dibikin terus nggak dimakan tuh maknya ngomel, apalagi bilang nggak suka. Udah deh terjadilah perang dunia keberapa tuh. Nah ini bumbunya sepertinya udah matang ya, jadi aku mau pisahkan dulu beberapa karena ini memang banyakan ya untuk 3 ekor ayam. Jadi aku kurangin dulu, setelah nanti aku kurangin baru aku masukkan ayamnya. Setelah itu baru kita cek apakah memang kurang. Kalau kurang kan kita bisa tambah lagi, karena kalau nggak kita kurangin sekarang, kalau misalnya nanti kebanyakan susah ngambilnya kan. Dan itu adalah trik dan hack untuk emak-emak ya. Ya biasa kan emak-emak itu kan dengan segala upayanya untuk bisa hemat. Hemat apa dulu nih ya. Nah ini masih banyak banget nih sebenarnya bumbunya nih, tapi kita coba dulu lah apakah memang ini masih kebanyakan. Yang masih kebanyakan nanti kita kurangin lagi. Wow, kayaknya aku udah bisa nih jualan bumbu rica kali ya. Ini pede banget ya, siapa yang mau beli? Udahlah, aku pede dengan masakin keluarga aku aja dan orang-orang yang aku sayang dan orang-orang yang udah kenal dan tahu dengan masakan aku aja. Next lah dipikirkan untuk usahanya itu ya. Nah ini segini aja kayaknya udah cukup nih untuk 3 ekor ayam. Oke, sekarang kita masukkan ayam yang udah tadi kita rebus sebentar dan udah kita tiriskan. Tuh, penampakan ayamnya udah setengah matang ya. Semoga cukup ya wajannya. Kayaknya sih cukup aja deh, aku udah berapa kali masak 3 ekor di sini. Kalau memang rada effort juga sih untuk ngaduknya. Kita apalah, masih muat lah. Kebayang loh orang-orang catering tuh bagaimana ya, gila effort mereka benar-benar luar biasa. Salut buat para catering ataupun yang punya usaha-usaha seperti ini. Karena benar-benar ya memasak itu dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan juga dengan pengetahuan, serta yang pastinya kesabaran, dan juga dibutuhkan cinta. Karena yang masak juga harus tetap happy, ya nggak? Tapi akan lebih happy lagi yang masak kalau misalnya makanannya itu habis dan semua yang memakannya menyatakan enak banget masakannya. Udah deh, itu udah nggak bisa dibayangkan betapa bahagianya yang masak kalau udah ada komentar seperti itu.
Ini dia penampakan rica-rica aku. Kita tunggu sampai bumbunya meresap, dan sepertinya ini bumbunya rada kurang sih, jadi bisa kita tambahin dong, karena tadi kan udah kita kurangin dulu ya. Kita tambahin dulu bumbunya yuk, karena aku paling suka kalau bumbunya itu lebih banyak. Kenapa? Karena aku lebih suka bumbunya kebanding dengan lauknya. Kayak gimana gitu loh, kok makan bumbunya tuh enak banget deh. Oke deh, kita aduk terus. Nih bumbunya udah matang banget nih, dan sekarang kita mau meresapin ke dalam ayamnya aja. Oke, kita tunggu sampai matang ya. Habis ini nanti kita tutup. Sebelum kita tutup, ada baiknya aku tambahin air dulu ya, karena biar nggak gosong di bawahnya. Karena ini juga kan kita bikin rujak enak sih, jadi biar ada air-airnya gitu. Nah, seperti ini penampakannya. Kalau udah gini, kita waktunya tutup dan kita tunggu kurang lebih sekitar 20 menit aja. Baru mateng. Kalau udah mendidih begini, tinggal kita aduk sebentar, baru kita masukkan. Kok berasa pedes ya? Kita masukkan apa yuk? Kita masukkan daun kemanginya. Baru kita aduk lagi. Ini ngaduknya harus pelan-pelan ya, karena dagingnya itu takut hancur, karena dia udah matang kan. Jadi kita pelan-pelan ngaduknya, semoga tidak hancur, nanti jadi bubur deh. Ya, ini warnanya memang merah, tapi sebenarnya rasanya ya pedes manja gitu sih kalau menurut aku. Kita taruh lagi sebelah sini daun kemanginya. Oke, biasanya itu ada beberapa yang juga pakai daun bawang, tapi aku nggak kasih karena itu biasanya bikin apa ya, bikin cepat agak berlendir lah ya mungkin. Maknyus kalau menurut aku ya. Atau nih nanti mau teman-teman suka apa nggak dengan masakan aku. Kalau nggak suka ya udah nggak apa-apa, nanti aku bawa pulang lagi makan di rumah. Karena ini adalah favoritnya anak dan suami aku. Semoga cocok lah ya seleranya bareng yang lainnya. Ini besok pagi masih harus aku panasin lagi lah ini, karena mau dipakai untuk makan siang kan. Jadi kayaknya cukup dulu ya, besok lagi ya baru dihangatin lagi sebentar, jadi biar dia meresap lagi, lebih meresap lagi bumbunya. Oke, kan udah mendidih nih sebenarnya, jadi udah bisa lah dimatikan kompornya. Udah deh, jadi deh rica-rica ayam aku, semoga enak. Oh ya, buat teman-teman yang mau recook tadi, recook nanti bisa dicoba ya di rumah ya. Tadi kan resepnya udah aku sebagian udah aku kasih tahu ya melalui video, jadi ditonton aja videonya pelan-pelan gitu ya kan. Untuk takarannya disesuaikan aja sih, sesuai dengan apa ya, sesuai dengan feeling. Karena tadi aku bener-bener nggak pakai takarannya segini berapa biji bawang merah, bawang putih kayak gitu, itu enggak ya. Oke lah, inilah dia masakan aku. Happy cooking semuanya.